Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online mata kuliah fikih siasah, pertemuan yang ke-11 yang berjudul Negara Muslim sesuai dengan Demokrasi. Kita sampai kepada bagian kelima, mengenai demokrasi yang disebut sebagai hukum rakyat. Bukan berarti bahwa demokrasi itu dengan sendirinya menentang hukum Tuhan, tetapi maksudnya adalah pemerintahan rakyat yang seharusnya digunakan untuk menentang pemerintahan individu diktator yang bersifat mutlak. Kemudian demokrasi dicela karena dikatakan sebagai sebuah produk pemikiran impor. Maka bisa kita katakan bahwa mengimpor pemikiran yang baik bukanlah termasuk perbuatan yang terlarang. Tidak memberi. Yang dilarang adalah mengimpor hal-hal yang membahayakan dan tidak memberikan manfaat, atau mengimpor sesuatu yang sudah dimiliki padahal milik sendiri sama atau lebih baik. Sementara kita mengimpor dari demokrasi adalah mekanisme dan substansinya saja. Kita tidak mengambil filsafat mereka yang mengunggulkan perorangan daripada kelompok, atau filsafat mereka yang berlebihan dalam memahami kebebasan. Sekalipun bertentangan dengan norma dan akhlak, begitu juga hak kaum mayoritas yang berlebihan dalam mengubah apapun, termasuk mengubah demokrasi itu sendiri. Yang kita inginkan adalah demokrasi masyarakat muslim dan umat Islam yang tetap mengagungkan keyakinan, norma, dasar-dasar agama, wawasan dan akhlak, serta memprioritaskan semua nilai luhur tersebut di atas demokrasi itu sendiri. Hal-hal tersebut merupakan ajaran Islam yang bersifat universal, tidak bisa diubah dan diganti dengan cara pemungutan suara. Kita sampai ke sebab C, antara syura dan demokrasi. Sebagian besar pemikir yang berbicara tentang demokrasi dan menganggapnya memiliki beberapa kesamaan dasar dengan Islam disebabkan karena Islam telah mengenal kaidah syura. Jadi syura adalah solusi Islami yang merupakan konsep pembanding terhadap demokrasi sekaligus dengan dalil syariat yang menjustifikasikannya. Beberapa saudara kita di Aljazair menyebutnya dengan istilah suprotiyah atau syura yang juga mengandung ajaran demokrasi. Menurut sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan sehubungan dengan masalah ini, karena syura sendiri belum bisa dikatakan cukup memadai, paling tidak karena dua alasan berikut. Pertama, sebagian fuqaha menganggap syura bukan sesuatu yang wajib, tetapi termasuk dalam kategori hal yang sunnah. Syura hanya diposisikan sebagai sebuah ketentuan yang sebaiknya diterapkan dan hanya sebagai penyempurna, bukan sebagai dasar. Hal ini berlawanan dengan pendapat ulama ahli tahqiq seperti Ibnu Atiyah yang kemudian diperkuat oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, yang mengatakan syura adalah salah satu kaidah syariat dan bagian dari dasar hukum Islam. Seorang pemimpin yang tidak mengajak musyawarah dengan para ulama, ilmuwan dan agamawan, maka ia wajib dikudeta. Ini adalah ketentuan yang sudah disepakati bersama dan tidak ada yang berbeda pendapat dalam masalah ini. Kedua, ada juga sebagian fuqaha yang menganggap bahwa syura hanya sebagai satu cara dan bukan tuntutan. Walaupun sebagian fuqaha lain berpandangan bahwa syura sebagai kewajiban agama yang hukumnya wajib, ternyata mereka tetap berkesimpulan bahwa yang wajib dilakukan oleh penguasa dan pemimpin adalah bermusyawarah dengan orang-orang yang memiliki pandangan, pengetahuan, dan pengalaman yang luas. Setelah mereka menyarankan satu hal, penguasa boleh tetap memilih pendapatnya semula dan dengan syarat ia secara pribadi mau bertanggung jawab. Penguasa tidak diharuskan mengikuti saran para ahli karena kewajibannya hanya
bermusyawarah saja. Allah SWT berfirman, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian bila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah SWT. Quran Surah Al-Imran ayat 159. Tetapi para ahli tidak setuju dengan kedua kecenderungan di atas. Bahkan para ahli sudah menulis bantahannya pada sebuah buku karya yang mengatakan bahwa bermusyawarah itu adalah bagian dari sistem Islam itu sendiri. Jika hanya melakukan bantahan terhadap dua hal tersebut, maka melemahkan semangat bagi orang yang ingin berpegang teguh hanya kepada syura. Menurut para ahli, yang harus kita lakukan di sini adalah menambahkan beberapa konsep dasar dan aturan lainnya untuk mempertegas nuansa keislaman dalam demokrasi menurut pengertian yang sebenarnya, sekaligus mendekatkannya kepada inti substansial ajaran Islam. Di antara konsep dasar yang dapat mempertegas tersebut adalah yang pertama, penolakan terhadap diktatorisme despotik. Konsep dasar pertama yang dapat mempertegas berlakunya sistem demokrasi adalah bahwasanya semua keputusan diserahkan kepada rakyat melalui pemberian wewenang kepada rakyat untuk memilih sendiri siapa yang akan memimpin dan mewakili mereka. Bukankah Al-Quran sangat mengingkari dan mengecap para diktator yang selalu berusaha mengendalikan rakyatnya, memimpinnya dengan kejam dan sewenang-wenang, serta memaksa mereka secara sukarela atau dengan paksaan. Yang disebut terakhir ini lebih sering terjadi dan lebih lazim dilakukan oleh para penguasa agar rakyat mengikuti kehendak pemerintah. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Semoga setelah menonton semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.